Shalom, selamat siang. Saudara-saudara, sebelum saya mulai khotbah, izinkan saya menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan. Karena tampaknya ada bintang yang jatuh, saudara-saudara ya. Nah ini, bintang ini jatuh berbahaya ya. Kalau jatuh di bumi ini berbahaya, itu sebabnya saya coba selamatkan dulu. Ya. Oke, baiklah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur ya, dan saya juga mengundang kita untuk semua turut bersyukur karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang terakhir dari tahun 2025. Dan tidak akan terasa kita juga sebentar akan menginjakan kaki di tahun 2026. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, sebuah masa penantian menuju Hari Raya Natal. Itu sebabnya saya juga ingin mengucapkan selamat Minggu Advent yang pertama bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di Minggu Advent yang pertama ini, ya, tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya? Dan nya di sini tentu adalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita kembali melihat nats yang tadi sudah kita baca secara silih berganti ya, dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Karena teks ini tidak terlalu panjang, itu sebabnya saya mengundang kita untuk membaca kembali ya. Saya akan membacanya bagi saudara-saudara sekalian. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Yang dimaksud seluruh dunia di sini adalah seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Romawi yang memang pada saat itu saudara cukup luas. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia memang berasal dari keluarga keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, atau dalam bahasa yang lebih kita sering dengar, membedongnya. Lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Nah, saudara perhatikan judul khotbah kita pada hari ini itu diambil dari ayat yang ke-7. Tidak ada tempat bagi Maria, Yusuf, dan khususnya bayi Yesus untuk dilahirkan. Saudara-saudara, nats yang baru saja kita baca, cerita yang baru saja kita simak, ini merupakan cerita yang sangat populer dan sudah begitu sering dijadikan drama di banyak gereja. Saya ingat sekali waktu saya masih sekolah minggu ya di gereja asal saya, kami pun mengadakan drama yang serupa. Ya, dan kebetulan saat itu saudara-saudara saya mendapat peran yang cukup penting, saya jadi Yusuf waktu itu. Ya. Jadi saya masih ingat benar itu, skenarionya, jalan ceritanya, ya mirip dengan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, walaupun tentu ada banyak penambahan detail-detail supaya drama itu terkesan hidup dan menarik. Tetapi intinya saudara, seringkali gereja-gereja menampilkan drama ya berdasarkan Lukas pasal 2 ini, ya, di mana Yusuf dan Maria, ya, Maria yang sedang hamil besar, ya, duduk di atas seekor keledai, kemudian Yusuf sang tunangan yang begitu setia mendampingi di sampingnya. Kemudian ketika mereka tiba di Bethlehem, mulailah mereka coba mengetuk satu persatu tempat penginapan, ya. Tetapi setiap kali pemilik penginapan itu membuka pintu dan melihat Yusuf dan Maria, mereka selalu menolak. Ya. Bahkan ada beberapa drama saudara yang menambahkan detail penolakan itu karena Yusuf Maria adalah orang miskin. Ya. Waktu itu penginapan sedang penuh-penuhnya, ya, biasa begitu ya, enggak zaman dulu, zaman sekarang
Kalau penginapan itu sedang lagi lagi banyak pesanan, biasanya harganya akan naik. Ya. Nah, ini banyak pemilik penginapan saat itu saudara-saudara yang mereka menolak Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena mereka melihat dari pakaiannya, dari profilnya, ini pasti pasangan suami istri kere. Ya. Pasangan suami istri yang bukan dari orang kaya. Itu sebabnya mereka menolak Yusuf dan Maria untuk masuk ke penginapan tersebut. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, drama di gereja-gereja ini sebetulnya memberikan atau mencerminkan sebuah pandangan yang sangat populer. Ya, saya yakin kita semua juga pasti memahaminya demikian. Bahwa Yusuf dan Maria itu ditolak oleh para pemilik penginapan di Bethlehem. Tetapi izinkan saya memakai waktu kurang lebih 10 menit di awal khotbah ini, saudara-saudara, ya. Untuk coba kita kembali memikirkan secara teliti dan secara kritis. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Benarkah bahwa Yusuf dan Maria serta bayi Yesus yang ada di kandungan itu ditolak oleh para pemilik penginapan di Bethlehem? Ditolak karena mereka miskin. Benarkah demikian, saudara-saudara? Saudara-saudara, kalau kita baca nats Alkitab tadi, dari situ kita mulai melihat bahwa tidak ada satupun kalimat ya, tersirat atau tersurat, eksplisit atau implisit, yang menyatakan bahwa Yusuf Maria itu ditolak. Gak ada. Gak ada. Kalau saudara baca ayat 7, kalimatnya itu hanya tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria. Tidak ada sama sekali indikasi bahwa Yusuf Maria ditolak oleh pemilik-pemilik penginapan. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh. Ya, memang di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, ya, baik yang Alkitab terjemahan yang lama maupun yang baru TB2, ya, seperti yang tadi kita sudah baca versinya, memang menggunakan istilah penginapan. Nah, menurut saya ini juga membuat misleading, ya. Dan kalau kita baca di dalam bahasa Inggris juga ada banyak Alkitab versi bahasa Inggris yang masih menggunakan istilah the inn, INN, penginapan. Dan tadi pagi juga saya sempat tanya kepada ibu penterjemah, beliau pun juga mengatakan di dalam Alkitab bahasa Mandarin, kata yang dipakai juga diterjemahkan itu penginapan. Nah, tetapi saudara, menarik kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Sekalipun sama-sama kata penginapan, tetapi istilah yang dipakai itu berbeda ternyata. Kalau kita lihat di dalam teks kita Lukas 2 ayat 7 tadi, ya, kata penginapan di situ dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah kataluma. Kataluma itu, saudara, adalah sebuah ruangan yang ada di dalam rumah pribadi. Saya ulangi. Apa itu kataluma? Kataluma itu adalah sebuah istilah yang menunjuk pada sebuah ruangan utama dari sebuah rumah pribadi milik orang Yahudi pada zaman itu. Itu adalah kataluma. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan Lukas pasal 10, ya, perumpamaan dari orang Samaria yang baik hati. Saudara tentu tahu ceritanya. Ketika ada orang Yahudi yang babak belur, ya, kemudian orang Samaria melihat dan berbelas kasih, dan akhirnya singkat cerita membawa dia, menolong orang Yahudi itu. Ya, dibawalah masuk ke dalam sebuah penginapan, ayat 34. Dan kata penginapan di situ, saudara-saudara, ternyata di dalam bahasa Yunani memakai istilah yang berbeda sama sekali, yaitu adalah pandokeion. Dari kata pandokeion itu, saudara, terserap ke dalam bahasa Arab. Kemudian dari bahasa Arab mempengaruhi bahasa Indonesia, maka di dalam bahasa Indonesia muncullah kata pondokan. Ya, pandokeion itu pondokan. Ya. Nah,
Pandokeion itu saudara-saudara adalah tempat penginapan komersil. Ini beda dengan kata luma. Ya. Kalau Pandokeion itu adalah tempat penginapan komersil. Mungkin kalau dalam konteks kita sekarang itu seperti hotel, seperti hostel, seperti villa, saudara-saudara. Yang kita bayar supaya kita bisa menginap di situ. Itu sebabnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 kita juga masih ingat ketika orang Samaria membawa orang Yahudi itu ke dalam Pandokeion, ke dalam penginapan, orang Samaria itu juga memberikan sejumlah uang kepada sang pemilik Pandokeion. Jadi sekali lagi ini menegaskan bahwa Pandokeion itulah penginapan yang komersil. Sedangkan Yusuf dan Maria sebetulnya tidak mencari penginapan komersil. Yusuf Maria sebetulnya mencari rumah pribadi orang Yahudi yang ada di Bethlehem untuk mereka bisa menumpang nginap di situ. Tetapi sayangnya ruangan utama di rumah-rumah orang Yahudi pada saat itu sudah penuh. Karena kita tahu saat itu sedang berlangsung sensus dan Bethlehem dipenuhi dengan orang-orang yang datang dari segala penjuru. Akan menjadi jelas saudara-saudara ketika kita melihat gambar di depan ini. Ya. Jadi ini adalah gambar reka, ya, gambar rekaan dari rumah orang Yahudi pada zaman Yesus. Ya, rumah orang Yahudi itu sangat sederhana, tidak seperti rumah kita yang bisa terdiri dari beberapa ruangan, ada dapur, ada ruang tidur, ada macam-macam. Enggak, saudara. Kalau orang Yahudi rumahnya simple. Ya, kalau saudara perhatikan ketika kita masuk ke dalam rumah orang Yahudi, maka yang segera kita akan lihat itu adalah lantai paling bawah, ya, itu adalah tempat di mana ternak mereka ditaruh. Jadi ternak mereka setelah makan rumput di luar gitu ya, setelah ada di luar, nah untuk waktu malam tiba, hari sudah gelap, ternak mereka akan mereka masukkan ke dalam rumah. Ya, karena itu akan lebih terlindungi dari binatang-binatang buas dan sebagainya. Jadi dimasukkan ke dalam rumah, itu persis seperti yang digambar. Jadi ketika saudara masuk di dalam rumah orang Yahudi, saudara akan segera melihat di lantai paling bawah, itu ada domba, ada keledai dan sebagainya. Nah itulah, ya, itulah kandang hewan, sekaligus itu merangkap sebagai kandang hewan. Nah baru setelah saudara masuk lebih jauh, saudara naik beberapa tangga, disitulah saudara ketemu kataluma atau ruang utama, tempat sang penghuni rumah tersebut tinggal dan beraktivitas. Termasuk kalau ada tamu-tamu yang datang, mereka juga akan dipersilakan masuk ke dalam ruang kataluma tersebut. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita mulai menyimpulkan bahwa sebetulnya Yusuf dan Maria itu menginap di rumah biasa, bukan penginapan komersil, saudara-saudara. Ya. Karena kata yang dipakai di dalam Lukas pasal 2 bukan Pandokeion. Dan berdasarkan penelitian lain, saudara, mendukung hal ini, tahukah kita bahwa Bethlehem pada zaman Yesus lahir itu tidak tepat disebut kota. Walaupun di dalam lagu-lagu Natal kita mengatakan kota Bethlehem, begitu ya. Tapi lebih tepat disebut sebagai desa. Pada zaman Yesus, Bethlehem itu adalah sebuah desa yang kecil. Yang luasnya itu hanya 2-3 hektar atau sekitar setengah lapangan banteng. Penghuninya sekitar 300-600 jiwa. Kalau saudara jalan dari ujung satu ke ujung satunya lagi, Bethlehem itu jauhnya hanya 300 meter. Lebar Bethlehem itu hanya 300 meter. Saudara bisa mengelilingi Bethlehem hanya dalam waktu 10 menit. Jadi menurut penelitian, Bethlehem yang begitu kecil, begitu sederhana, bukan tempat terkenal, tidak mungkin ada penginapan komersil. Ya. Jadi ketika Yusuf Maria datang ke Bethlehem, sebetulnya yang mereka ketuk bukan pintu penginapan komersil. Yang mereka ketuk itu adalah pintu rumah pribadi warga Bethlehem. Dan Yusuf Maria tidak ditolak karena mereka miskin, seperti penggambaran banyak drama-drama di gereja.
Kenapa saudara? Karena budaya Timur Tengah pada zaman itu, ya, mereka punya kebiasaan kalau ada orang asing atau tamu yang mengetuk pintu mereka dan minta izin untuk menginap, ya, karena mungkin mereka dalam perjalanan dan hari sudah malam, mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan, ya, mereka harus inap, mereka harus tidur. Maka pemilik rumah kalau menurut budaya Timur Tengah saat itu harus menerima mereka. Harus. Itu bagian dari hospitality orang-orang Timur Tengah. Ya. Harus menerima mereka. Kalau ada pemilik rumah yang menolak, maka itu akan menjadi aib buat seluruh kampung di situ. Apalagi saudara jangan lupa Maria sedang hamil besar. Jadi sekali lagi saudara dari kacamata ini tidak mungkin Yusuf dan Maria itu ditolak. Apalagi karena miskin. Jadi kenapa Yesus dilahirkan di palungan, di tempat makan hewan? Kenapa Yesus dilahirkan di kandang hewan? Yaitu tadi. Karena rumah-rumah pribadi penduduk warga Bethlehem semua sudah terlanjur penuh dengan tamu-tamu lainnya. Sehingga ketika Yusuf dan Maria datang, yang tersedia, yang masih ada hanyalah lantai paling bawah. Yang tadi kita sudah lihat gambarnya merupakan tempat hewan-hewan ditaruh. Saudara, ada seorang penulis, seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di Timur Tengah selama 40 tahun di Lebanon, ya. Namanya Kenneth E. Bailey. Di dalam bukunya, khususnya bab pertama, dia membahas tentang Lukas pasal 2. Dan saya akan membacakan kutipan ini sebagai kesimpulan, ya, dari bagian pendahuluan ini. Keluarga kudus melakukan perjalanan ke Bethlehem di mana mereka diterima di sebuah rumah pribadi. Perhatikan. Mengapa mereka tidak diundang ke ruangan utama atau kata luma? Jawabannya adalah bahwa sudah diisi oleh banyak tamu yang lainnya. Anak itu yaitu Yesus lahir di lingkungan biasa sebuah rumah petani, bukan penginapan komersil. Dan tidak ada pemilik penginapan yang kejam. Nah jadi saudara, semoga kita bisa semakin tahu kondisi yang sebenarnya. Ya, kalau saudara terlanjur lagi mempersiapkan drama seperti ini di tahun ini, ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Kalau sudah terlanjur menyiapkan dramanya, oke. Nah, saudara-saudara, sekalipun kita melihat ada perbedaan, ya, teori-teori ini, tetapi mari kita kembali kepada kebenarannya. Ya, ada satu kebenaran yang pasti, saudara-saudara, bahwa peristiwa Yesus dilahirkan di dalam palungan, ya, itu menunjukkan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah menunggu tempat atau keadaan yang sempurna untuk Dia hadir. Saya ulangi saudara, ini kebenaran yang sangat penting. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah menunggu tempat atau keadaan yang sempurna untuk Dia hadir dan berkarya di situ. Saudara, saya pernah membaca Raiders, ya, Raiders dari para bintang atau penyanyi terkenal. Raiders itu ini, saudara, daftar permintaan dari bintang terkenal itu. Kalau dia mau bikin konser di sebuah kota atau sebuah negara, maka dia pasti akan kasih Raiders itu kepada promotornya, kepada organisernya. Ya, ini yang kami mau, ya, jadi harus dipenuhi itu. Ya, kalau dipenuhi baru kami akan bersedia datang ke tempat itu untuk nyanyi atau untuk manggung dan sebagainya. Nah saudara, ada satu yang saya baca itu Raidersnya Mariah Carey. Tahu ya Mariah Carey ya? Penyanyi terkenal. Ya, saya membaca Raidersnya saudara, saya geleng-geleng kepala. Ya, karena dia mintanya begini saudara. Ya, dia minta hotelnya udah pasti hotel bintang 5. Dia nggak mau hotel di bawah bintang 5. Ya, dia minta mesti ada dressing room. Ya, jadi mesti ada khusus dressing room. Dibuat senyaman mungkin, suasananya harus bersih, kemudian lampunya juga udah ditentuin harus cahayanya lembut, tidak boleh terlalu terang, dekorasinya minimalistik. Kemudian dia juga bilang bahwa di kamarnya itu harus selalu ada minuman champagne dan mereknya juga disebut Crystal Champagne dengan sedotan yang juga sudah diatur, sedotannya harus bengkok. Saudara-saudara, ya.
Dan kemudian juga dia minta makanannya, ya itu sudah ada di daftarnya. Dia minta warm fried chicken, ya, ayam goreng yang hangat, jadi nggak boleh panas, nggak boleh dingin. Kalau dingin dia ngambek, dia bisa pulang ke negara asal, saudara. Dia nggak jadi nyanyi. Ya, dekorasi bunganya juga begitu. Dia minta, saudara, sepasang vas bunga putih, mawar putih, lilin beraroma, harus aromanya vanila, dan sebagainya dan sebagainya. Itu Raidersnya Mariah Carey, saudara-saudara. Jadi harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, dia nggak mau datang. Saudara, Tuhan kita tidak demikian. Amin. Allah mau datang sekalipun tempat dan keadaan belum sempurna. Allah yang maha tinggi tidak menunggu hotel bintang 5 terbuka buat dia. Allah yang maha kudus tidak menunggu karpet merah digelar di depan dia. Allah yang maha besar itu tidak mencari istana yang megah untuk dia bisa menginap di situ. Saudara, sejak awal di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah menunjukkan dia adalah pribadi yang mau hadir dimanapun, sekalipun tempat itu tidak sempurna. Sekalipun tempat itu mungkin bagi orang-orang menjijikan, menakutkan, menyebalkan. Yesus bukan hanya hadir di palungan yang kotor. Yesus hadir di tengah badai dalam perahu bersama para murid. Yesus hadir di kuburan untuk membebaskan orang Gerasa yang kerasukan. Yesus hadir di rumah orang berdosa seperti Zakheus dan Lewi. Yesus hadir di kota Samaria yang waktu itu sangat dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Yesus hadir di Taman Getsemani di tengah pergumulan kesunyian malam. Dan puncaknya Yesus hadir, mau hadir di atas bukit Golgota yang dikenal sebagai tempat kehinaan dan kekejaman yang tidak terperikan. Dan Allah yang mau hadir di tempat-tempat itu bukan Allah yang iseng, bukan Allah yang gak ada kerjaan, bukan Allah yang sekedar mau observasi tempat-tempat tersebut. Tidak, saudara. Allah yang sempurna mau hadir di situ untuk memulihkan yang rusak, hina, dan kotor. Ini sangat menarik kalau saudara kontraskan dengan perjanjian lama. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, ya, sesuatu yang najis, kalau bersentuhan dengan sesuatu yang tidak najis, maka yang tidak najis menjadi ikutan najis. Saudara ngerti maksudnya? Jadi kenajisan itu menular kalau di dalam perjanjian lama. Ya. Sesuatu yang najis, nyentuh sesuatu yang tidak najis jadi korban. Yang tidak najis jadi najis, saudara. Itu di dalam konteks perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memutar balik 180 derajat. Yesus yang suci ketika bertemu dengan orang-orang berdosa, ketika memeluk orang-orang berdosa, ketika menyentuh orang-orang berdosa, bukan Yesus yang ikut-ikutan jadi berdosa, enggak. Justru kebalikannya. Kesucian Yesuslah yang menular. Yesus yang maha sempurna itulah yang akhirnya memulihkan, menyembuhkan, memuliakan orang-orang yang rusak, hina, dan kotor tersebut. Saudara, dunia ini, kita cenderung menjauhi hal-hal yang najis. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus malah mau masuk dan dekat dengan kenajisan. Dunia ini suka menyingkirkan segala sesuatu yang hina. Tetapi Yesus malah memeluk mereka. Karena sekali lagi kasih Tuhan tidak menunggu kesempurnaan. Tetapi kasihnya justru menciptakan kesempurnaan. Saudara, kebenaran ini menghasilkan 3 aplikasi buat kita. Mari kita lihat. Aplikasi yang pertama. Maka mari kenalilah kehadiran Kristus di segala tempat
dan keadaan. Kenalilah kehadiran Kristus di segala tempat dan keadaan. Saudara, kalau saya kasih saudara kuis atau pertanyaan, ya, dan saudara harus menjawab dengan cepat secara spontan. Pertanyaannya sederhana. Allah hadir di mana? Kalau kita mau jujur, dan kalau jawaban kita spontan, mungkin saudara, sebagian besar saudara akan menjawab, Allah hadir di gereja, gitu ya. Iya kan? Jawaban yang muncul di kepala kita, Allah hadir di mana? Jawab, cepat. Di gereja, gitu ya. Atau mungkin saudara ada yang menjawab, Allah hadir di mana? Allah hadir di rumah saya. Nah, kenapa di rumah saya? Karena memang kami satu keluarga sudah Kristen. Bahkan di rumah kami ada 5 salib dipajang, gitu ya. Di setiap ruangan ada salibnya. Ya pasti Tuhan hadir, kata kita, begitu ya. Jawab kita begitu. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang terkesan rohani. Kita tidak bisa membayangkan Allah hadir di tempat-tempat yang kotor, yang jelek, yang hina, yang najis. Tetapi kenyataannya saudara, Yesus hadir di segala tempat dan keadaan. Dan saya ingin pertegas, kehadiran Kristus bahkan di tempat yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Seperti palungan. Yesus bisa hadir di tempat-tempat yang jauh dari yang kita anggap layak bagi Allah. Saudara, saya akan menunjukkan kepada kita sekalian ada 2 karya seni yang sangat provokatif. Coba kita lihat. Yang pertama adalah sebuah lukisan dari seorang pelukis Filipina bernama Joey Velasco. Saudara, lukisan ini ingin menginterpretasi ulang perjamuan kudus, lukisan perjamuan kudus, ya. Yang terkenal itu ya dari Leonardo da Vinci, The Last Supper. Tetapi diinterpretasi ulang di dalam konteks Filipina. Sangat menarik sekali lukisan ini. Segera kita bisa menemui figur yang tengah itu adalah figur Tuhan Yesus, betul? Iya kan? Yang berkumis dan berjenggot itu adalah Tuhan Yesus. Sampai di situ aman. Tetapi mari kita lihat sekarang figur-figur di sebelah-sebelahnya Yesus. Secara sengaja, Joey Velasco melukis 12 anak-anak jalanan. Anak-anak yang tinggal di tempat-tempat paling kumuh di Filipina. Saudara bisa melihat dari pakaian mereka yang seadanya, yang compang-camping. Dan bahkan saudara kalau lihat di pojok paling kanan, ada seorang anak yang matanya liar, wajahnya ngelirik kiri dan kanan sambil memegang tas bermerek. Dan segera kita tahu itu adalah seorang anak pencuri. Dia baru saja mencuri tas mewah tante-tante yang lagi mau pergi ke mall. Dan di bawah meja ada seorang anak yang sedang mengais-ngais bekas makanan di sampah. Memasukkan bekas makanan itu ke mulutnya. Karena begitu miskin tidak bisa mencari makan atau membeli makan. Saudara-saudara, lukisan ini membuat saya terhenyak. Ya, Yesus bisa hadir di tempat seperti itu. Yesus tidak hanya hadir di gereja GMI Immanuel yang megah. Yesus hadir di tempat pembuangan sampah. Yesus hadir di bawah kolong jembatan yang penuh dengan sarang nyamuk itu. Dan karya seni kedua adalah karya seni fotografi dari seorang seniman fotografer bernama David LaChapelle. Sebuah karya seni yang mirip, ya, seperti perjamuan kudus, ada Yesus sebagai figur di tengah, sentral, tetapi yang menarik saudara-saudara adalah orang-orang di sekitarnya. Dan saudara tahu, karya seni ini ingin menggambarkan Yesus sedang ada di markas gangster di Amerika Serikat.
Oh iya, saudara lihat tukang pukul di sebelah kiri ya dengan penuh tato. Ya, saudara lihat ada minuman keras itu di meja makannya. Ya, ini adalah markasnya gangster. Dan Yesus hadir di situ. Sampai di sini kalau saudara berkata dalam hati, waduh ini pendeta Jimmy sesat ini. Khotbahnya hari ini menghina Tuhan. Kalau saudara mengatakan begitu, maaf. Berarti saudara belum benar-benar ngerti tentang teologi palungan. Saudara belum ngerti tentang teologi salib. Saudara belum ngerti tentang anugerah Allah. Saudara sudah terlalu lama jadi orang Kristen yang hidupnya nyaman. Saudara sudah terlalu lama jadi orang Kristen yang hidupnya itu di dalam gelembung. Di dalam kotak sendiri. Sampai saudara lupa bahwa Yesus bisa hadir dimanapun. Amin. Maka pertanyaannya saudara bukan seperti judul kita. Pertanyaannya bukan lagi adakah tempat baginya. Karena sebetulnya Yesus sekarang sudah hadir di mana-mana. Amin. Tugas kita sekarang adalah mengenali di mana tempat Yesus hadir. Dan Yesus hadir tidak lagi hanya di ruangan gereja, tidak lagi hanya di ruangan doa. Yesus hadir tidak lagi di ruangan kelas sekolah tinggi teologi. Yesus hadir di penjara. Yesus hadir di lorong-lorong pasar yang penuh dengan sampah yang bau. Yesus hadir di ranjang-ranjang rumah sakit, di mana di situ pasiennya kencing dan buang air besar di ranjang. Yesus hadir di toko, di tempat perbelanjaan yang hiruk pikuk. Yesus hadir di mana-mana. Jadi mari kita bertanya, di mana tempatnya? Aplikasi yang kedua, saudara. Kita bukan hanya mengenali Yesus hadir di mana, tetapi mari kita sekarang juga sadari bahwa Tuhan memanggil saya dan memanggil saudara untuk juga hadir di mana Yesus hadir. Bukankah Yesus berulang-ulang mengatakan ya bahwa seperti Bapa mengutus aku juga mengutus engkau sekarang. Kita sama-sama sudah meyakini bahwa Yesus hadir di mana-mana. Tetapi sekarang mari kita sadari kembali juga bahwa Allah mau memakai kita sebagai bukti kehadirannya. Bukti kehadirannya yang menerima, yang mengasihi, yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Sekali lagi saudara izinkan saya berkata begini. Kesalahan besar dari banyak orang Kristen adalah jago kandang. Apa yang saya maksud jago kandang? Hanya aktif di dalam gereja. Hanya mau jadi berkat di dalam gereja. Tetapi di luar gereja, dia tidak memberi dampak apapun. Saudara-saudara, maka pertanyaannya sekarang, bukan lagi adakah tempat baginya, tetapi maukah engkau dan saya ke tempatnya? Tempat-tempat yang tadi saya sudah sebut itu, yang kita tahu Yesus hadir di situ. Will you go there? Maukah saudara juga hadir di situ menjadi tanda, bukti, ekspresi kasih Allah? Maukah saudara ke tempat yang penuh dengan air mata karena Yesus hadir di situ? Maukah saudara masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kekacauan? Yesus ada di situ. Saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan kita dengan seorang pendeta, namanya pendeta Craig Gross. Saya pernah ketemu dia waktu saya masih kuliah di Amerika. Craig Gross adalah pendeta yang unik. Kenapa saya bilang unik? Dia tidak menggembalakan gereja seperti di tempat ini, ya. Tetapi dia punya satu pelayanan yang dia beri nama XXX Church, Triple X Church. Nah saudara, triple X 3 kali, itu sebetulnya adalah
kode atau simbol untuk pornografi. Pornografi. Ya. Jadi kalau dibilang materi XXX, punya nggak video XXX? Punya nggak film XXX? Nah itu biasanya orang udah tahu, oh ini yang dimaksud adalah materi film dewasa. Pornografi. Nah saudara, pendeta Craig Gross, dia memiliki satu visi. Dia ingin melayani para pekerja, para bintang film-film dewasa, dan termasuk ingin melayani para pecandu film dewasa atau pecandu pornografi. Nah apa yang dia lakukan? Menarik. Setiap tahun di Amerika Serikat, khususnya di Las Vegas, di setiap tahun saudara diadakan satu pameran terbesar industri film dewasa. Besar sekali. Pesertanya dari berbagai produser film dewasa di seluruh Amerika. Bintang-bintang film porno yang sangat terkenal hadir di situ, ikut meramaikan acara pameran. Saudara, pendeta Craig Gross, dia ikut ke pameran itu. Dia diriin booth di sana, stand di sana. Saudara tahu apa yang dia lakukan dengan timnya? Dia membagi-bagikan Alkitab Perjanjian Baru kepada semua peserta dan pengunjung dari pameran tersebut. Dan Alkitabnya juga didesain dengan begitu menarik. Covernya saudara ditulis, Jesus loves porn stars. Yesus mencintai, mengasihi bintang film dewasa. Sekali lagi, kalau saudara tidak nyaman mendengar khotbah pada siang hari ini, saudara merasa Jimmy Setiawan sedang melakukan blasphemy atau penghinaan kepada Tuhan, saudara belum mengerti teologi palungan. Belum masuk ke hati kita itu, bahwa Allah mau hadir di tempat-tempat yang najis sekalipun. Dan pendeta Craig Gross memahami ini dan dia sudah mempraktekkan. Maukah engkau ke tempatnya? Craig Gross mengatakan, yes I do. Itu sebabnya pendeta Craig Gross datang ke pameran film dewasa. Yang berikutnya saudara, kita lihat contoh dari Indonesia. Kalau tadi contoh dari luar negeri, tapi kita juga boleh bangga di Indonesia ada contoh lain. Namanya pendeta Agus Sutikno. Kalau saudara lihat pendetanya itu yang di tengah saudara. Ya. Saudara kalau ketemu dia, saudara pasti bingung ya. Ini pendeta atau preman? Badannya penuh dengan tato. Ya. Kira-kira saudara GMI Immanuel mau nggak undang pendeta Sutikno khotbah di sini? Tuh lihat tuh, tatonya bukan hanya di badan, tapi di muka juga ya. Kalau di badan kan tutup pakai jas selesai, aman, nggak kelihatan, betul nggak ya? Ini sampai mukanya tuh lihat, sampai jidat-jidatnya juga ditato itu. Nah saudara, pendeta Agus Sutikno itu dulunya adalah anak jalanan, dia anak berandalan. Ya, dia tukang gebukin orang, dia suka mabok-mabokan, dia suka main perempuan. Jadi tato-tatonya itu memang dari dulu saudara, dari masa lalunya dia. Sampai suatu hari dia bertobat, dia masuk sekolah teologi, dan dia menjadi seorang pendeta. Dan sekarang saudara dia tidak melayani di gereja seperti ini. Dia khusus melayani orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Dia melayani para waria, dia melayani pekerja seks komersial, dia melayani anak-anak jalanan, dia melayani anak-anak lahir yang lahir dari para PSK, pekerja seks komersial. Dia bikin yayasan, dia bikin rumah-rumah singgah. Saudara pendeta Agus Sutikno, dia telah lebih dahulu menjawab pertanyaan tadi. Maukah engkau ke tempatnya? Dan pendeta Agus sudah mengatakan, iya aku mau. Di kalangan PSK ada Tuhan Yesus, maka aku mau ke situ. Di kalangan anak-anak punk ada Tuhan Yesus, maka aku juga mau ke situ. Aplikasi yang ketiga kita lihat, yang terakhir. Bukan hanya kita harus mengenali di mana Yesus hadir, bukan hanya kita mengikuti ke tempat Yesus hadir.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, mari kita selalu ingat bahwa saya dan saudara sebetulnya hanyalah palungan. Saudara dan saya bukan kata Luma. Saudara dan saya bukan ruangan utama dari sebuah rumah pribadi yang bersih, yang nyaman, yang bisa ditiduri. Enggak. Saudara dan saya tidak lebih dari sekedar palungan. Palungan itu adalah tempat yang najis. Tempat yang kotor. Kenapa? Karena di situ tempat hewan-hewan makan rumput, minum air. Air liur dari hewan-hewan itu tumpah di palungan. Maaf, tinja hewan juga mungkin bercampur kotor di situ karena ciprat air kencing hewan dan sebagainya. Di situ bau, di situ kotor, di situ menjijikan. Tetapi Yesus lahir di sana. You and I are a manger. Saudara dan saya tidak lain tidak bukan hanyalah palungan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kata surat Roma, kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita berdosa. Kita najis di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mau hadir di dalam diri kita. Hidupmu dan hidupku akan penuh makna dan tujuan dan pengharapan selama Kristus Sang Terang benar-benar hadir di dalamnya. Dari palungan yang retak, palungan yang kotor, palungan yang kasar, ketika Yesus ada di dalamnya, maka itu menjadi tempat yang mulia dan kudus. Dan itulah diriku dan dirimu. Saudara, saya ingin mengajak kita berefleksi. Maka pertanyaannya bukan lagi adakah tempat baginya, tetapi dirikukah tempatnya? Dan jawabannya adalah iya. Tuhan mau hadir di situ. Justru semakin kau merasa tidak layak, itulah tempatnya Yesus mau hadir. Karena sekali lagi Yesus tidak mau hadir di singgasana. Yesus tidak mau hadir di istana. Yesus mau hadir di palungan yang menjijikan. Saudara, saya akan tutup dengan memperkenalkan satu orang lagi. Namanya adalah Brittany de la Mora. Dia adalah istri dari seorang pendeta. Dan sekarang dia melayani dengan luar biasa. Lewat media sosial, lewat konferensi, lewat seminar dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara, sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan, Brittany de la Mora dulu namanya adalah Jenna Presley. Jenna Presley adalah seorang bintang film dewasa yang sangat terkenal. Dia mulai masuk di dalam industri film dewasa sejak usia 18 tahun. Dan selama 7 tahun karirnya dari tahun 2005 sampai 2012. Dia sudah membintangi lebih dari 300 film dewasa, film pornografi. Bahkan dia meraih popularitas yang sangat besar. Dia beberapa kali mendapatkan penghargaan AVN, itu kayak piala Oscar-nya industri film dewasa, saudara. Tetapi ada satu titik di hidupnya. Ketika dia udah begitu sampai pada tempat yang terendah. Dia depresi. Dia minum kecanduan alkohol, bahkan dia beberapa kali ingin mencoba bunuh diri. Dia merasa diri tidak berharga. Di titik paling kelam, Allah menjamah hatinya. Dan sejak saat itu, dia berubah. Dia mengganti nama dari Jenna Presley menjadi Brittany de la Mora. Dan sekarang dia tinggal di San Diego bersama sang suami yang juga seorang pendeta. Dan memimpin sebuah yayasan Love Always Ministries. Sebuah pelayanan untuk menolong orang-orang supaya berhenti dari kecanduan pornografi. Supaya mereka mengerti bahayanya pornografi. Saudara-saudara, kalau seorang Jenna Presley
hidupnya yang seperti palungan yang kotor dan najis itu. Seorang bintang film porno, 300 lebih film dibintangi sama dia. Yesus mau hadir di dalamnya. Maka Yesus juga mau hadir di dalam diri setiap kita. Amin. Amin. Saudara merasa tidak layak? That's good. Itu baik. Itu bagus. Menunjukkan dirimu tempatnya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri khotbah ini. Saya ajak kita untuk mengucapkan doa singkat di depan ini. Ya, ini adalah doa penutup bagi khotbah kita. Doa yang diberi judul Hatiku Palungannya. Mari kita baca perlahan-lahan sebagai doa setiap kita pribadi kepada Tuhan. Hatiku bukan tempat yang suci, hanya ruang penuh hina dan luka. Namun kau datang sang kasih sejati, mengetuk pintu yang nyaris terlupa. Kau tak mencari singgasana, tapi sudut hati yang kau rela diami. Dan saat kau hadir di sana, yang hampa pun jadi penuh terisi. Dalam nama Yesus. Amin.